Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode podcast Ciloteh Sehati. Sehat itu berarti loh. Oke sahabat sehat semua, kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. Kita berkenalan dengan Bapak Dr. Haji Bayu Wahyudi SPOG, MPHM, MHKes, MMRS. Oke kawan-kawan semua, kita bincang-bincang sedikit dengan Bapak Dr. Bayu. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak, kita di Puskesmas Kuretaji ini kan sudah mulai mengembangkan namanya informasi secara digital. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Mungkin sedikit saran dari Bapak mengenai Puskesmas Kuretaji ini, apalagi di saat ini kan tuntutan terhadap Puskesmas ini lumayan tinggi. Harapannya bagaimana Puskesmas ini bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Mungkin silakan Pak, tanggapannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, netizen sekalian. Setelah kami mengunjungi Puskesmas Kuretaji, khususnya ada di sini prokes mengenai Ciloteh Sehati. Ini adalah suatu inovasi. Karena kita harus ingat ada istilahnya jargon ya, atau suatu hal yang dikemukakan oleh pemimpin dunia. Salah satunya Mahatma Gandhi mengatakan natural resource limited, human resource with innovation unlimited, human without innovation die. Artinya adalah sumber daya alam itu akan habis. Sumber daya manusia dengan inovasi tidak akan habis-habisnya. Manusia tanpa inovasi sama dengan mayat hidup atau mati. Nah, di sini adalah suatu hal, ini adalah suatu keniscayaan bahwa era digital 4.0 atau 5.0 itu akan datang. Jadi kita harus menyiapkan diri menghadapi. Ini suatu keniscayaan, ini suatu hal. Apalagi Puskesmas adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang strategis, yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna, baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tentu untuk menyehatkan masyarakat di lingkungannya agar bisa sehat, sesuai dengan definisi WHO, sehat adalah suatu keadaan dinamis, sempurnanya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, yang tidak hanya terbebas dari suatu penyakit dan kecacatan. Nah, tentu Puskesmas harus menyiapkan tadi, selain pemeriksaan fisik, pengobatannya, mentalnya juga, ya, kemudian sosial dan spiritual, yaitu manusia itu kan tiga dimensi, makhluk individu, makhluk Tuhan, dan makhluk sosial. Ya, tadi kita kalau mayoritas kita agama Islam, kita akan kembalikan sehingga menjadi suatu insan yang mempunyai akhlakul karimah. Ya, sehat tidak hanya sehat secara fisik, tapi perilaku segala sesuatunya juga baik. Nah, di Puskesmas ini alangkah baiknya juga ya melakukan suatu implementasi pengobatan, yaitu dalam kayak karena mayoritas adalah Muslim, pengobatan secara Islamic medicine atau tibun nabawi namanya. Kenapa? Contohnya karena sehat itu dipengaruhi oleh satu, perilaku, lifestyle, gaya hidup. Kedua karena lingkungan, ya, fase lingkungan. Kemudian ketiga karena fasilitas kesehatan. Ketiga karena genetik. Nah, untuk tadi gaya hidup, gimana gaya hidupnya supaya baik sesuai dengan ajaran tuntutan agama. Umpamanya dalam agama Islam itu untuk sehat adalah kalau makan tidak boleh dihantam, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kemudian juga biasakan hidup mengendalikan diri. Caranya bagaimana? Dengan puasa implementasinya. Puasa sunat, ya. Karena puasa sendiri adalah sudah diteliti oleh ilmuwan Jepang yang mendapat Nobel, ya, bahwa puasa itu bisa melakukan autofagi, ya, jadi memakan sel-sel atau penyakit-penyakit yang ada di tubuh, sehingga dengan pengendalian tadi emosi, fisik, ya, kemudian mentalnya juga bisa terkendali dan baik. Nah, jadi tidak hanya untuk mengobati, tapi juga untuk menghadapi sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pengendalian tersebut, ya, kita bisa mewujudkan sebagai insan yang akhlakul karimah. Dan juga semua itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, kita sebagai muslim, muslimat dalam hal ini, melaksanakan apa yang dianjurkan dan menghindari apa yang dilarang oleh agama. Segala sesuatunya tentu yang dilarang pasti mempunyai suatu dampak negatif. Hanya mungkin perlu pembuktian ilmiah, ya, dalam hal ini.
Jadi ada juga pencegahan tadi, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Umpamanya tidak diharapkan untuk minum minuman hamar, ya karena hamar merusak pikiran, ya, adiksi, ketergantungan, kemudian merusak hati, ya, merusak pencernaan dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain juga, ya, seperti itu. Dan kita juga tentu melaksanakan segala sesuatunya itu atas kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dan di sini bagus dikembangkan. Puskesmas ini tadi sudah mempunyai suatu pengembangan terhadap sumber daya natural yang ada di sini. Tadi pengobatan tradisional Batra, ya. Tadi umpamanya minum-minuman dengan ramuan dan hasil bumi di sini itu dikembangkan, nanti dilihat, dibuktikan dengan obat-obatan yang ada dibandingkan nanti dengan obat-obatan tradisional, mana yang lebih baik, mana yang lebih murah, mana yang bisa mengangkat harkat multiplier efek masyarakat di sini. Umpamanya tadi dengan serai dan jahe merah, ya, untuk masuk angin, kebugaran dan sebagainya. Karena tadi bukan tidak mungkin nanti dilakukan suatu evidence base, catat, kalau perlu dilihat laboratoriumnya. Kalau orang dengan batuk-batuk, ya, atau dengan infeksi saluran pernapasan dikasih obat tersebut, nanti dilihat, bisa dibuktikan berapa banyak, berapa gelas, berapa hari. Kemudian kalau perlu diperiksa, ya, laboratorium sederhana saja, hemoglobinnya bagaimana, leukositnya bagaimana, ya, kemudian monosit, trombosit, dilihat nanti, oh hasilnya begini. Kemudian tadi disebutkan dengan meminum obat tertentu, yang gula darahnya tadi dengan 3 kali minum tertentu, gula darahnya bisa turun dan sebagainya. Ini dibuktikan, dicatat, nanti dijadikan suatu penelitian yang menjadi evidence based medicine. Nah ini jadi ke depan banyak tantangan yang bisa diselesaikan. Bisa dikembangkan, ya Pak, ya. Kita berharap Pariaman ini menjadi namanya suatu kota yang mengimplementasikan Tibbun Nabawi atau Islamic Medicine di Indonesia, dan nanti bisa menjadi tempat orang belajar dan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Jadi istilahnya from kota Pariaman City to the world for Islamic Medicine. Itu yang kita harapkan, sehingga mengangkat harkat bangsa Indonesia ke seluruh dunia, mulai bisa dari Pariaman atau tempat-tempat lain. Salah satunya adalah hal-hal tersebut. Saya rasa itu saja. Ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Fastabqul bil khair. Jadi berlomba dalam kebaikan. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, guys. Baik, terima kasih sahabat saya semua. Itulah sedikit bincang-bincang kita bersama Dr. Bayu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita bisa menjadi yang lebih baik. Dengan mengamalkan ajaran agama, kita juga menjadi orang yang berpribadi yang sehat dan Islam medicine, ya Pak, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Halo, assalamualaikum. Salam sehat dari kami, Puskesmas Kuretaji. Selamat datang di podcast Ciloses Sehati. Sehat itu berarti loh.